Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah nyata tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Seperti apakah kisahnya? Dan benarkah orang yang meninggalkan sholat, maka jenazahnya akan langsung mendapatkan azab dari Allah? Serta, apa sajakah balasan Allah terhadap mereka? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kesaksian para pemandi jenazah. Kisah ini kebanyakan berasal dari para pemandi jenazah. Dan kisah-kisah ini kebanyakan terjadi di negara yang berada di Jazirah Arab. Seorang syekh pernah bercerita tentang perempuan yang bernama Maria. Semasa dia remaja, dia sudah terbiasa meninggalkan sholat. Ia bahkan sama sekali tidak mau melaksanakan sholat. Padahal, orang tuanya terus membimbing anak ini untuk selalu sholat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkannya seperti itu. Terkadang, memang seorang anak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Singkat cerita, sampai akhirnya dia masuk ke sebuah perguruan tinggi. Di semester pertama, kedua, dan ketiga pun ia tidak sadar juga. Bahkan celakanya, dia banyak memfitnah kalangan laki-laki. Akhirnya, terjerumuslah ia kepada pergaulan bebas. Begitulah awal dari meninggalkan sholat. Hal tersebut pasti akan mengundang kepada perkara fahsya dan mungkar. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, pasti akan terjerumus kepada keburukan dan kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, pada satu hari anak perempuan ini diajak kawannya bepergian, dengan menggunakan kendaraan mobil. Akan tetapi, Allah takdirkan dia mengalami kecelakaan. Kemudian setelah terjadi kecelakaan ini, kawannya berhasil selamat, tapi dirinya tidak selamat. Dan dia pun kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit terdekat. Setelah 2 hari koma, orang tuanya baru diberi kabar bahwa anaknya telah mengalami kecelakaan dan sekarang masuk rumah sakit. Akhirnya, kemudian datanglah kedua orang tuanya ke rumah sakit tersebut. Saat masih dalam keadaan nazah, atau masih terdapat ruh, ibunya berusaha untuk membacakan Al-Quran. Boleh jadi, dengan sebab itu dapat membantu keselamatan untuknya. Akan tetapi, setiap orang tuanya membacakan sebuah ayat Quran, anehnya badannya menjadi kejang-kejang. Seolah-olah dia merasakan sakit yang misterius, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sampai akhirnya, ia kemudian mengembuskan nafas terakhirnya, meninggallah wanita yang bernama Maria ini. Di akhir hayatnya, dia pun tidak mampu mengucapkan satu patah kata pun. Padahal, orang tuanya sudah berusaha mentalkinya menyebut nama Allah. Singkat cerita, akhirnya jenazahnya kemudian dibawa balik ke rumahnya. Dan orang tuanya pun lalu memanggil seseorang yang bisa memandikan jenazah. Maka, masuklah si pemandi jenazah ini ke tempat pemandian. Subhanallah. Baru saja dia menyingkap kain yang menutup wajahnya, tiba-tiba ia dibuat begitu kaget. Sampai-sampai dia meras ketakutan, walaupun dirinya sudah terbiasa memandikan jenazah. Ternyata, wajah perempuan yang bernama Maria ini menjadi hitam legam, seolah-olah seperti kulit yang terbakar. Yang lebih parah lagi, keluar juga bau busuk dari arah mulutnya. Rupanya, mulut perempuan itu mengeluarkan kotoran. Jika biasa orang memandikan jenazah membersihkan kotoran dari jalur normalnya, akan tetapi jenazah satu ini mengeluarkan kotoran dari mulutnya. Karena mengalami hal tersebut, akhirnya sang pemandi jenazah ini tidak tahan karena baunya.
Dia sudah berusaha mengikat lehernya supaya tidak keluar lagi, tetapi kotorannya terus saja keluar. Akhirnya, dia pun tidak tahan dan keluar tempat pemandian. Kemudian ia juga menceritakan peristiwa itu secara rahasia kepada orang tuanya, karena masalah ini adalah sebuah aib. Akhirnya, masuklah si pemandi jenazah dan kedua orang tuanya, dan kemudian memandikannya bersama-sama. Walaupun sesulit apapun, akhirnya selesailah pemandian itu. Setelah memandikannya, kemudian diangkatlah jenazah itu untuk dikafani dan dikuburkan. Setelah semuanya selesai, si pemandi jenazah ini masih merasa penasaran, dan kemudian bertanya kepada orang tuanya. "Sebenarnya, ada apa dengan anakmu ini, sehingga kondisinya seperti itu?" tanya si pemandi jenazah. Setelah mendapatkan pertanyaan itu, barulah orang tuanya bercerita tentang keadaan anaknya sewaktu masih hidup. Dan mereka juga mengaku bahwa semasa hidupnya sang anak tidak pernah mengerjakan sholat. Dari kisah ini kita dapat memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengazab perempuan yang tidak sholat ini, bahkan sebelum ia mendapatkannya di akhirat. Kisah yang kedua. Masih dari kesaksian seorang pemandi jenazah. Pada satu hari, ada anak muda meninggal kemudian, sehingga kedua orang tuanya mencari pemandi jenazah. Alhasil, dapatlah orang yang bersedia memandikan jenazah. Kondisinya hampir sama dengan kisah yang pertama. Jadi, ketika sang pemandi jenazah ini masuk ke ruang pemandian jenazah, dilihatnya kondisinya normal-normal saja. Badannya pemuda itu nampak tak ada yang aneh, dan terlihat seperti jenazah orang yang meninggal secara normal. Bahkan, pemuda ini wajahnya tampak putih bersih, dan tak ada masalah. Maka, sebagaimana biasa seorang pemandi jenazah, tentu saja ia menyediakan kapur barus, daun bidara, sabun, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal janggal mulai muncul setelahnya. Ketika air yang telah bercampur daun bidara disiram ke wajahnya, tiba-tiba berubahlah wajah jenazah pemuda tersebut. Subhanallah. Wajahnya yang tadinya putih bersih, tiba-tiba berubah menjadi hitam legam, seolah-olah telah terbakar api. Sang pemandi jenazah ini pun kaget, dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah dengan dirinya ketika memandikan. Dia merasa hanya menyiramkan air yang bercampur daun bidara ke wajahnya. Akan tetapi kulit si jenazah tiba-tiba terbakar, seolah-olah ia telah menyiramkan air keras. Nampak wajahnya langsung menghitam. Karena merasa tidak kuat dengan kejadian itu, akhirnya dia pun kemudian keluar. Dia kemudian bertanya kepada jemaah yang hadir di situ, siapakah orang tua dari jenazah ini? Dari sekian banyaknya orang di sana, tidak ada satupun yang mengaku. Dia bertanya lagi dengan berteriak, siapakah ayah dari anak ini? Lagi-lagi, mereka pun tidak ada yang menjawabnya. Dia pun berteriak, siapakah ayah dari jenazah ini? Rupanya, dari belakang orang-orang yang ramai itu ada yang mengatakan, saya ayah dari anak itu. Kemudian dipanggillah ayahnya, dan suruhlah dia masuk ke ruang pemandian jenazah. Akan tetapi, sang ayah tidak mau masuk menemui jenazah anaknya itu. Kemudian sang ayah berpesan kepada pemandi jenazah, agar dia saja yang menolong anaknya. Karena merasa hal ini adalah perkara yang serius, si pemandi jenazah tetap memaksa sang ayah, agar bersedia masuk dan membantunya. Akhirnya, setelah ia dipaksa untuk masuk ke pemandian jenazah, maka masuklah sang ayah untuk melihat kondisi anaknya. Nampak dilihatnya sang anak, yang tadinya putih wajahnya, kini berubah menjadi hitam. Tiba-tiba ayahnya berkata, Allah telah melaknat kamu di dunia dan di akhirat. Mendengar ucapan tersebut, maka si pemandi jenazah bertanya, wahai Fulan, bukankah itu adalah anakmu sendiri? Dan kenapa engkau melaknat anakmu sampai seperti itu? Maka ayahnya bercerita, demi Allah, aku ini sayang dengan anak ini. Akan tetapi, setiap aku suruh dia sholat, dia tidak mau mengerjakan sholat. Bahkan ketika kupaksa dia sholat, dia malah melawan kepadaku. Semoga Allah melaknat dia di dunia dan di akhirat.
ucapnya. Mendengar cerita tersebut, maka si pemandi jenazah lalu mengatakan, "Janganlah kamu laknat dia. Doakan saja kebaikan untuknya. Jangan seperti itu. Ingat, itu adalah anakmu." Setelah mendengar nasihat dari si pemandi jenazah, akhirnya sang ayah baru tersadar, dan kemudian dia pun menangis. Selepas itu, kemudian sang ayah dan si pemandi jenazah bersepakat, agar jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Singkat cerita, kemudian jenazah pemuda ini dikafani, dan dibawalah dia menuju ke kuburan. Sesampainya di kuburan, para keluarganya bersiap menurunkan jenazah. Dan yang masuk ke liang lahatnya adalah saudaranya sendiri. Di antara sunnah memasukkan jasad ke liang lahat, adalah dengan mengarahkan wajah jenazah ke arah kiblat. Subhanallah. Ketika saudaranya hendak mengarahkan wajah jenazah adiknya ke kiblat, tiba-tiba ada gerakan di wajahnya. Sehingga terkagetlah dia, dan merasa seolah-olah jenazah saudaranya masih hidup. Dan ketika wajah jenazah ini dilepas, tiba-tiba wajahnya berputar 180 derajat. Wajahnya berputar, seolah-olah wajahnya tidak mau menghadap ke arah kiblat. Menyadari ada keanehan, saudaranya berusaha mencoba memutar wajah jenazah lagi, akan tetapi malah terputar lagi ke arah lain. Dan kejadian itu sampai terulang 3 kali. Karena merasa ketakutan, akhirnya dia pun kemudian naik ke atas kuburan. Dia mencoba menelepon ahlul ilmi, atau seorang ulama, dan meminta fatwa tentang kejadian yang dialaminya. "Bagaimana ini wahai Syekh, wajah jenazah saudaraku tidak mau menghadap kiblat, dan malah berbalik membelakangi kiblat," ucapnya saat mengadukan kepada seorang ulama. Akhirnya, para ulama yang ditelepon bersepakat, dan memberikan sebuah fatwa. "Sudah. Kalau memang tidak bisa diarahkan ke arah kiblat, maka kuburkanlah seperti itu." Akhirnya, dikuburlah jenazah pemuda tersebut dengan seperti itu. Setelah acara penguburan jenazah selesai, kemudian ulama yang tadi ditelepon tiba-tiba bertanya kepada keluarga jenazah. "Aku belum pernah ditanya fatwa soal jenazah yang seperti ini. Saya mau bertanya baik-baik. Ada apa dengan saudaramu itu, dan mengapa dia sampai seperti itu?" Maka saudaranya mengatakan, "Demi Allah wahai Syekh, orang tua kami telah mengajari kami tentang kebaikan. Mengajari kami sholat, dan menyuruh kami sholat. Akan tetapi, saudaraku yang satu ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penjelasan demikian, sang ulama tadi berkata, "Boleh jadi, ketika dia benci kepada Allah, Allah juga benci kepada dia. Ketika wajahnya diarahkan ke kiblat, dan tidak mau mengarah ke kiblat, maknanya, Allah juga tidak mau melihat wajahnya." Kemudian sang ulama membacakan sebuah hadis. "Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, ketika di dunia dia berjumpa Allah dengan cara sholat." Jadi, orang yang sedang mengerjakan sholat, hakikatnya ia sedang berjumpa dan berdialog dengan Allah. Ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah dalam sholatnya, maka Allah juga akan benci berjumpa dengan dia. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang demikian. Azab tidak sholat dan tidak menutup aurat. Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, serta mengerjakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan berangkat haji bagi yang mampu. Kelima hal itu merupakan rukun Islam, dan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Perkara wajib secara sederhana mempunyai arti, bila mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala, dan bila meninggalkannya kita akan mendapatkan dosa. Meskipun perintah menutup aurat tidak ada di dalam rukun Islam, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwasanya setiap wanita muslimah diwajibkan baginya untuk menutup aurat. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukannya, bahkan untuk sekedar keringanan. Seperti halnya hukumnya wajib, maka ketika kita tidak melaksanakannya, akan ada ganjaran yang kita dapatkan. Baik itu semasa hidup di dunia, saat sakratul maut,
ketika kita menjadi mayat, atau bahkan balasan di akhirat nanti. Ada sebuah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di kota Riyadh. Sang pemandi jenazah itu bernama Ummu Ahmad. Berikut kisah penuturannya. Suatu hari, aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis, putri mereka. Dengan segera, aku berangkat menuju rumah di mana dia tinggal. Dan begitu aku tiba di rumah tersebut, mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar, di mana jenazah itu terbaring. Akan tetapi, dengan cepat mereka menutup pintunya dengan dikunci dari luar. Entah mengapa, aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekelilingku, ternyata semua yang aku butuhkan telah siap. Mulai perlengkapan mandi, sabun, kapas, dan kain kafan. Sebuah mayat nampak terbujur di sudut kamar, dan tertutup dengan sebuah selimut. Aku mencoba mengetuk pintu kamar, berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses memandikan. Namun, tidak ada yang menjawabku. Aku pun bertawakal kepada Allah, dan menyingkap penutup mayat tersebut. Aku benar-benar sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Nampak wajah dari sang jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering, dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah. Sudah banyak jenazah yang kulihat, namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tenagaku, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang barusan aku lihat. Akan tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun terduduk berzikir, membaca bacaan zikir, dan meniupkannya ke seluruh tubuhku, hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku, dan aku pun mulai berani memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia mendadak dengan mudahnya terlepas, persis seperti sesuatu yang telah melembek atau membusuk. Hal itu membuatku sangat kerepotan. Hingga akhirnya proses pemandian dan pengkafanan itu selesai, walau dengan berbagai kesulitan. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku pun mengetuk pintu kamar itu, dan memanggil-manggil keluarga mereka. "Tolong bukakan pintu. Aku sudah mengkafani jenazah ini." Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Hingga akhirnya, ketika mereka membuka pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu. Aku meninggalkan mereka tanpa bertanya mengapa, dan apa penyebab hingga keadaan jenazah seperti itu. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa terbaring selama 3 hari, akibat tindakan keluarga itu yang mengunci pintu kamar tersebut. Dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, diriku menjadi merasa tidak tenang. Aku kemudian menghubungi salah seorang syekh, dan menceritakan padanya atas apa yang telah kualami. Maka beliau berkata, "Kembalilah menemui mereka, dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu, dan apa yang telah terjadi pada putri mereka." Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka aku berkata, "Demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian menguncikan pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apakah yang terjadi pada anak gadis kalian itu, sehingga kondisi jenazahnya seperti itu?" Mereka kemudian menjawab, "Kami menutup pintu itu untuk Anda, karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun, ketika mereka melihat kondisi jenazah anakku, mereka semuanya langsung menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat, dan dia juga tidak mau berjilbab." Dari kisah ini bisa kita tarik kesimpulan, bahwa akan ada balasan ketika kita tidak mengerjakan apa diperintahkan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang demikian. Tidak pernah sholat dan meninggal saat berdandan. Kisah berikut ini ada baiknya dijadikan bahan renungan kita semua.
Ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan bahwa betapa janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Mereka yang meyakini firman-Nya dan menjalani segala ketentuannya, niscaya akan mendapatkan ganjaran yang manis di akhir. Begitu pula sebaliknya, mereka yang melanggar segala aturan Allah, tentunya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Seperti cerita tentang perempuan yang satu ini, yang membuat merinding bagi siapapun yang mendengarnya. Berikut kisahnya yang diceritakan oleh seorang hamba Allah. Temanku berkata kepadaku, "Saya telah terbiasa menguburkan mayat masyarakat setempat. Salah seorang familiku menghubungiku dan meminta supaya menguburkan ibu mereka yang telah wafat. Saya pun pergi ke tempat mereka, serta saya menunggu di tempat memandikan mayat. Di sana, saya melihat 4 wanita berhijab bergegas meninggalkan tempat memandikan mayat itu. Saya tidak bertanya sebab mereka keluar dari tempat itu, karena memang bukanlah urusanku. Beberapa menit kemudian, wanita yang tadi memandikan jenazah meminta tolong kepadaku, agar bersedia membantunya memandikan mayat itu. Saya pun mengatakan kepadanya, saya tidak bisa, karena tidaklah halal untuk seseorang lelaki melihat aurat wanita. Namun ia mengemukakan alasannya, kalau jenazah wanita yang satu ini begitu besar. Lalu wanita itu kembali masuk, dan memandikan mayat tersebut. Sesudah selesai dikafankan, ia memanggil kami supaya mayat tersebut segera diusung. Karena jenazah ini terlalu berat, kami yang berjumlah 11 orang masuk ke dalam untuk mengangkatnya. Dan setelah sampai di lubang kuburan, kami pun mulai menurunkan jenazah itu ke liang lahat. Akan tetapi, tiba-tiba jenazah itu terlepas, sehingga dia terjatuh ke dalam, dan tak sempat kami tangkap kembali. Pada waktu jenazah itu terjatuh, saya sampai mendengar dari gemeretak tulangnya yang patah. Saya lihat ke dalam, ternyata kain kafannya sedikit terbuka, hingga tampak auratnya. Saya pun segera melompat ke jenazah itu, dan dengan cepat menutup aurat jenazah tersebut. Lalu dengan susah payah, saya mencoba menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dan saya pun mulai membuka kafan yang menutupi di bagian mukanya. Akan tetapi, saya melihat sebuah pemandangan yang aneh. Nampak matanya terbelalak, serta berwarna hitam. Saya pun menjadi takut, dan segera memanjat ke atas, dengan tak melihat ke arah belakang lagi. Setelah sampai di rumah, saya menghubungi salah seorang anak perempuan dari sang jenazah. Ia pun bersumpah, supaya saya bersedia menceritakan, atas apa yang terjadi waktu memasukkan jenazah ibunya ke dalam kuburan. Saya berupaya untuk menghindar, tetapi ia selalu mendesakku, hingga akhirnya terpaksa harus memberitahukannya. Aku pun kemudian menceritakan dengan sejujurnya, atas apa yang kulihat tadi pada jenazah ibunya. Setelah mendengarkan pengakuanku, ia kemudian berkata, "Ustadz, saat Anda melihat kami bergegas keluar, hal itu disebabkan karena kami melihat muka ibu kami yang menghitam. Dan kondisi seperti itu terjadi, lantaran ibu kami tak pernah melaksanakan sholat. Bahkan, ia pun wafat dalam kondisi berdandan," ucap sang anak. Kisah nyata ini menyatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, atas balasan terhadap hambanya yang durhaka. Dan dengan adanya kisah tadi, supaya menjadi pelajaran untuk hamba-hambanya yang masihlah hidup. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Sudah ditunggu ular di liang lahat. Kisah nyata terjadi di tanah perkuburan Saraya Mekah. Saat itu, seorang perempuan berumur 40 tahun meninggal dunia. Kisah ini bermula, ketika para pelayat telah mengusung jenazah untuk dikebumikan. Proses pemakaman dilakukan di tanah perkuburan Al-Ma'ala, yang jaraknya kurang lebih 2 km dari Masjidil Haram. Usai selesai melaksanakan sholat zuhur, prosesi pemakaman akan segera dilakukan. Hal yang mengejutkan terjadi saat mereka tiba di tempat pemakaman. Alangkah terperanjatnya mereka,
tatkala mendapati seekor ular berwarna hitam sebesar paha, bersisik tebal, yang telah berada di dalam liang kubur tersebut. Subhanallah. Semua orang ngeri ketika melihat ular besar yang begitu menyeramkan itu. Karena tidak bisa dimasukkan, lalu jenazah wanita dibawa pindah ke pemakaman lainnya. Kali ini, si jenazah dibawa ke tanah perkuburan Saraya, yang jauhnya lebih kurang berjarak 8 km. Ketika mereka sampai di tanah perkuburan tersebut, rupa-rupanya ular hitam yang sama sudah berada di sana. Ternyata, ular itu telah menunggu jenazah wanita yang ingin dikebumikan itu. Akhirnya, para pelayat dan pihak keluarga mengambil keputusan untuk memindahkan, serta mengangkat ular tersebut. Ular itu pun akhirnya diletakkan di luar, yakni berjauhan sedikit dari kawasan tersebut. Namun anehnya, ketika ular hitam itu dipindah, ia tidak melakukan perlawanan apapun. Dan setelah ular itu dipindah, barulah mereka berhasil meletakkan jenazah wanita itu. Setelah itu, tak disangka tiba-tiba ular hitam yang tadi dipindahkan datang kembali. Walaupun dipindah agak jauh, ular itu berhasil menjalar kembali, dan masuk ke dalam kubur wanita itu. Dan tidak berapa lama, mereka mendengar bunyi seperti dahan-dahan pohon yang dipatah-patahkan. Dan tatkala mereka melihat ke dalam kubur wanita tersebut, alangkah terperanjatnya mereka. Ternyata, uara itu berasal dari ular hitam sedang membelit, serta mematah-matahkan tulang jenazah wanita itu. Saat menyaksikan kejadian itu, bahkan ada beberapa orang yang berada di sekitar kubur itu turut pingsan. Setelah diselidiki, kenapa perkara tersebut bisa terjadi, ternyata sewaktu hayatnya wanita tersebut suka melewat-lewatkan sholatnya. Di mana dia tak melakukan sholat 5 waktu. Dengan adanya kisah ini, tentunya dapat menjadi renungan bagi kita semua. Jenazah berubah menjadi babi hutan. Kematian merupakan sebuah kepastian. Setiap makhluk ciptaan Tuhan pasti akan mengalaminya. Ketika ajal menjemput, kita tidak bisa lari, menghindar, atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadap Allah masih bergelimang dosa, dan belum sempat bertobat, namun ketika tiba masanya, ajal akan tetap menjemput, tidak peduli apapun keadaan kita. Inilah yang dialami oleh seorang lelaki di zaman Rasulullah. Di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi tidak siap. Yang lebih parah lagi, jenazahnya pun tiba-tiba berubah menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab, yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, kami tidak mempunyai kain kafan, dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk mengikuti pemuda itu agar dapat melihat masalahnya. Singkat cerita, akhirnya kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu. Ketika sampai di rumahnya, dua sahabat Nabi itu pun terkaget ketika mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Kedua sahabat Nabi itu pun lantas kembali dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Sesampainya di sana, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia seperti semula. Lalu Rasulullah dan kedua sahabatnya itu pun mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi, saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam.
Hal tersebut membuat Rasulullah bertanya kepada anak dari jenazah tersebut. "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dahulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya, semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya diceritakan, bahwasanya pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka hendak mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak. Sehingga, mereka pun penasaran dan membuka kain kafan itu. Setelah dibukanya, maka terkejutlah semua orang yang hadir di sana, karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut. Tak hanya itu, bahkan ular itu nampak memakan dagingnya, dan menghisap darahnya. Melihat hal tersebut, orang-orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa sekalian semua hendak membunuhku? Aku tidak berdosa, dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku, supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas, para sahabat pun bertanya, apa kesalahan yang telah dilakukan jenazah ini? Maka berkatalah sosok ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah, di saat ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia juga tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka, inilah balasan yang didapatkan untuknya." Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, "Ya Muhammad, tidaklah diterima bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu puasanya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, dan amal-amal baiknya yang lain. Orang yang meninggalkan sholat, akan diturunkan kepadanya 1000 laknat dan 1000 murka, pada tiap-tiap hari dan malam. Begitu juga para malaikat di langit ketujuh, mereka juga akan melaknatnya. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapat syafaatmu, dan mereka ia tidak tergolong dari umatmu. Tidak ada baginya rahmat Allah, dan ia dikumpulkan bersama dengan orang munafikin pada lapisan neraka yang paling bawah, dan dia akan diazab dengan amat dahsyat." Terdapat sabda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perbedaan di antara orang Islam dengan orang kafir ialah sholat. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah menjadi seorang kafir." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Wahai saudaraku umat Islam, marilah kita merenung sejenak, tentang ancaman azab bagi yang meninggalkan sholat fardu. Apa gunanya kita hidup di dunia, sekalipun berlimpah harta, jika kita termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan sholat? Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah menjadi kafir dengan nyata. Orang yang meninggalkan sholat kelak akan menerima azab dari Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat juga tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, mereka yang meninggalkan sholat termasuk golongan kafir, dan orang kafir tidak berhak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat, bukan sekedar gertakan belaka. Sungguh, ancaman Allah Ta'ala akan terbukti kelak di akhirat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Kedua kisah tadi hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat nanti, orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan dibandingkan siksaan yang ditampakkan Allah saat di dunia.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa nyata yang terjadi di masa lampau ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang demikian. Dua sifat saudara yang berbeda. Ada sepasang saudara yang bernama Karim dan Salim. Mereka adalah kakak beradik. Si Karim dan si Salim. Mereka adalah dua sosok yang mempunyai karakter berbeda. Si Karim ini orangnya ahli maksiat, dan suka meninggalkan sholat. Banyak dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Sedangkan si Salim, adiknya, orangnya sangat baik. Dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dia juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitulah kadang-kadang dalam sebuah keluarga. Ada yang baik, dan ada juga yang tidak baik. Itulah ujian dalam sebuah keluarga. Terkadang, dalam satu keturunan ayahnya baik, belum tentu anak-anaknya juga baik. Seperti si Karim dan si Salim inilah salah satu contohnya. Karena jiwa si Salim terbiasa melakukan kebaikan, tentu saja ketika melihat ketidakbaikan dia akan merasa tidak suka. Itu sebuah fitrah. Biasanya, roh itu akan tergabung dengan golongannya. Kalau dia orang yang baik, maka dia ingin melakukan kebaikan. Dan kalau dia orangnya jahat, pasti dia akan cenderung untuk melakukan kejahatan. Begitulah keadaannya. Jadi, si Salim ini tiap hari selalu menasehati kakaknya, si Karim. Sang adik selalu berpesan, supaya Karim senantiasa mengerjakan sholat, meninggalkan mabuk-mabukan, meninggalkan kejahatan, kezoliman, dan begitu seterusnya. Hingga sampailah pada suatu ketika, Allah takdirkan si Karim mengalami kecelakaan, dan kemudian mengalami koma. Karena Salim adalah orang saleh, maka dia ingin mendoakan kebaikan untuk kakaknya. Dia menyadari bahwa kakaknya tidak mau mengerjakan sholat. Maka ketika koma sudah hampir 1 minggu, si Salim ini rajin datang ke rumah sakit. Dia pun berwudu, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Ia lalu berdoa bermunajat kepada Allah, minta supaya saudaranya tersebut disembuhkan. Subhanallah. Memang doanya orang soleh itu sangat mustajab. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, Karim berhasil sembuh dari komanya. Akan tetapi setelah sembuh, perilakunya tak juga berubah-berubah. Terkadang, memang ada orang-orang yang ditegar oleh Allah tidak sadar. Sebenarnya kalau dia paham, bahwa kecelakaan itu adalah cara Allah sedang menegurnya. Tapi ada juga orang yang kalau tidak beri peringatan, maka dia tidak juga beriman. Setelah Karim sembuh dari sakitnya, si Salim kembali mengingatkan tentang ujian yang barusan Karim alami. Harusnya kamu ini sudah sadar. Kamu ini sudah kecelakaan. Kamu sudah koma, bahkan mau mati. Kini sakitmu sudah sembuh, akan tetapi kamu tak mau juga mengerjakan sholat. Ada apakah dengan kamu ini? Sampai pada suatu hari, seorang kawan maksiat si Karim mengalami kecelakaan, dan akhirnya meninggal dunia. Mengetahui kabar tersebut, akhirnya si Karim ini menjadi ketakutan. Dan sejak itulah kehidupannya menjadi tidak tenang, dan selalu dimimpikan dengan mimpi buruk. Sampai pada suatu ketika, dia mengalami mimpi yang berhasil mengubahnya. Dalam mimpinya itu, dia melihat kawannya yang sesama ahli maksiat sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah dia kemudian tersadar. Akhirnya, dia pun minta maaf kepada adiknya yang bernama Salim itu. Dan sejak itulah, dia tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Akhirnya si Karim mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, setelahnya dua saudara ini senantiasa sama-sama melakukan kebaikan. Kisah tetangga yang mendapat hidayah. Kisah ini pernah disampaikan oleh seorang imam masjid. Jadi, di dalam suatu lingkungan masyarakat, terdapat seseorang pendatang. Kebetulan, dia saja membeli rumah di daerah situ. Celakanya, diketahui jika tetangga samping rumahnya itu tak pernah mengerjakan sholat.
dan karena dirinya pendatang, maka dia juga tidak tahu hal tersebut. Singkat cerita, ketika pendatang baru ini pertama kali sholat ke masjid, maka imamnya bertanya. Sang imam merasa heran, karena baru melihatnya sholat di masjid tersebut. Sang imam masjid bertanya, "Sebenarnya engkau ini dari mana?" Kemudian sang pendatang ini menjawab, "Saya dari desa sebelah, dan saya baru saja membeli rumah di daerah sini." Dan setelah sang imam mengetahui di mana letak rumah baru si pendatang, maka dia pun berkata, "Sungguh celakalah engkau," katanya. "Kenapa aku bisa celaka?" tanya si pendatang. "Engkau punya tetangga, namun dia orangnya suka melakukan maksiat, dan selama ini tak pernah mengerjakan sholat," ucap sang imam sambil mengingatkan. Jadi, sang imam juga mengatakan, jika semua orang di desa ini melaknatnya, lantaran dirinya tidak pernah mengerjakan sholat. Belum lagi banyaknya kezaliman dan kemaksiatan yang selalu dilakukannya. Semua itulah berawal dari dia meninggalkan sholat, sampai akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Akan tetapi, orang soleh yang baru membeli rumah ini mengatakan, mungkin suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Akhirnya, pulanglah dia ke rumah barunya, yang baru sehari ditinggalinya itu. Ketika hampir sampai rumahnya, ditengoknya sang tetangga sedang duduk santai di depan rumahnya. Akhirnya, dia pun mengucapkan salam kepada tetangganya. "Assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam," ucap tetangga ketika membalas salam. Kemudian pendatang baru ini mengatakan, "Masya Allah, semoga Allah memberkahimu," katanya sambil memeluk tetangga barunya itu. "Demi Allah, aku baru berkeliling di desa sini, dan semua manusia memujimu. Sampai-sampai, imam masjid tidak menyebutkan, kecuali kebaikan tentang dirimu, wahai saudaraku," katanya saat memuji tetangganya. "Ah, yang benar saja," ucap si tetangga yang masih tak percaya. "Iya sungguh. Saya ini orang baru di sini. Saya baru saja berkeliling, dan saya sudah ketemu orang-orang di masjid-masjid. Dan ketika saya bilang saya tinggal di sini, dan bertetangga dengan kamu, maka semua orang mengatakan, bahwa engkau ini orang yang sangat orang baik," ucapnya saat mengambil hati tetangga barunya itu. Kemudian, orang soleh pendatang ini melanjutkan ucapannya. "Karena engkau adalah tetanggaku yang baik, boleh jadi nanti aku bisa mencontoh kebaikanmu. Bagaimana kalau nanti malam kau bersedia makan di rumahku?" ucap si pendatang. Akhirnya, kemudian disuguhkanlah hidangan yang enak-enak. Sehabis dikasih makan enak, kemudian besoknya dia juga belikan hadiah yang sangat mahal. "Mudah-mudahan hadiah ini sebagai bentuk balasan terima kasih, karena aku ingin menjadi orang baik sepertimu," ucap sang pendatang sambil memberikan sebuah hadiah. Setelah orang ini mendapat hadiah, dia pun merenung dalam rumahnya. Dia pun merenung serenung-renungnya. Apakah betul saya ini orang baik? Kenapa dia sampai berkata begitu? Katanya yang masih kebingungan. Dan semenjak itulah, ketika waktu subuh dia terbangun, dan melihat tetangga barunya ini pergi ke masjid. Melihat hal yang demikian, ternyata dia ikut pula pergi ke masjid. Dia pun bahkan sholat di barisan shaf pertama. Melihat hal tersebut, imam ini geleng-geleng kepala, karena selama masjid itu terbangun sampai hari itu, itulah sholat fajar pertamanya. Ketika imam melirik kepada sang pendatang, ia nampak senyum-senyum saja. Sang imam pun kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang pendatang. "Wahai Fulan, engkau apakan orang ini? Engkau sihir apa dirinya? Dia bahkan tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid. Dan bagaimana dia bisa berada di shaf pertama pula? Ada apa dengan kamu? Kau apakan dia?" tanya imam masjid yang begitu penasaran. Orang pendatang baru ini kemudian mengatakan, "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berkunjung ke rumahnya.
Dan kemudian saya ajak dia makan di rumahku, dan kukasihlah sebuah hadiah. Hanya itu saja, ucap orang pendatang ketika menjelaskan. Rupanya, Allah telah memberikan hidayah kepada dia. Dan gara-gara mendengar kisah orang ini, kemudian seluruh jamaah satu masjid itu bertakbir. Allahu Akbar. Kisah ulama yang meninggalkan sholat jamaah. Ada seorang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah di masjid, karena dia tahu betapa besar keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ia adalah seseorang yang istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Akan tetapi, pada suatu ketika ia didatangi oleh seorang tamu dari jauh, yang membuat Ubaidillah merasa sangat bahagia. Di saat Ubaidillah masih menjamu tamu, tak terasa waktu sholat Isya telah tiba. Ia pun dalam kebimbangan saat itu. Dalam hatinya ia ingin sholat berjamaah di masjid, akan tetapi dia merasa tidak enak jika meninggalkan si tamu sendirian di rumah. Sehingga, dia akhirnya memilih tidak berangkat sholat Isya berjamaah di masjid. Meskipun demikian, Ubaidillah nanti tetap berencana sholat berjamaah di masjid, jika sang tamu sudah berpamitan. Akan tetapi, sang tamu masih berada di rumahnya, hingga waktu larut malam. Setelah si tamunya pulang, barulah Ubaidillah pergi ke masjid. Akan tetapi, karena waktu sudah larut malam, tidak didapatinya seseorang pun di sana. Ditambah lagi, rumah-rumah warga juga sudah ditutup, dan sudah tidak ada lagi warga yang masih terlihat. Akhirnya, ia kemudian memutuskan untuk mengelilingi seluruh masjid di kotanya, hanya untuk mencari masjid yang masih melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi, setelah berusaha semaksimal mungkin, ia tidak berhasil menemukannya. Dalam hatinya berkata, bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan begitu saja sholat berjamaah, yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya itu. Hingga pada akhirnya ia pun teringat, bahwa sholat berjamaah itu, nilainya 27 derajat daripada melakukan sholat sendiri. Atas dasar tersebut, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya, dan melaksanakan sholat Isya sendiri sebanyak 27 kali. Jika sholat Isya berjumlah 4 rakaat, berarti pada malam itu Ubaidillah menjalankan sholat sebanyak 108 rakaat. Setelah mengerjakan sholat yang sebanyak itu, ia kemudian tidur, dan bermimpi. Di mana, dalam mimpinya tersebut ia mendapati sebuah kelompok, yang terlihat sedang mengendarai kuda. Mereka mengendarai kuda dengan kuda yang sangat gagah, dan sangat cepat. Sebenarnya, di mimpi itu Ubaidillah juga menaiki seekor kuda. Akan tetapi, kudanya tidak segagah dan secepat milik orang-orang itu. Walaupun demikian, Ubaidillah beserta kudanya mencoba untuk mengejar mereka. Akan tetapi, semakin kuat dia mengejar golongan tersebut, semakin jauh pula mereka, dan semakin cepat golongan tersebut melaju. Hingga salah seorang dari golongan tersebut menoleh ke belakang, dan berteriak kepada Ubaidillah. "Wahai Ubaidillah, seberapapun engkau berjuang untuk menggapai golongan kami, engkau tidak akan mampu menggapainya." Kemudian Ubaidillah bertanya, "Kenapa bisa seperti itu?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Karena, sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang melakukan sholat secara berjamaah. Sedangkan, engkau hanya melaksanakannya sholat dengan sendirian." Setelah bermimpi, Ubaidillah terbangun dari tidurnya, sembari sangat menyesali kelalaiannya. Ia benar-benar sangat menyesal, karena tidak mampu menjalankan sholat berjamaah secara istiqomah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran, bahwa sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah, itu lebih baik daripada dilakukan sendirian. Walaupun telah menjalankan sholat sendiri sebanyak 27 kali, tetapi tetap saja tidak akan mampu mengungguli keutamaan dari sholat berjamaah. Hidup selalu susah karena meninggalkan sholat. Ada seorang ibu menceritakan soal keadaan anaknya. Menurutnya, sang anak dari kecil sampai dewasa hidupnya tidak pernah enak.
Ada saja masalah yang didapatkannya. Entah masalah di pekerjaannya, entah masalah di kesehatannya, entah masalah di perjodohannya, yang jelas banyak sekali masalah yang dialaminya. Sampai akhirnya, anaknya terbaring kaku kena stroke, dan tidak bisa berbuat apa-apun. Sehingga, sang ibu menjadi kasihan dengan anaknya, dan berusaha meminta fatwa kepada ulama. "Ya Syekh, ada apa dengan anak saya? Apakah anak saya tersihir dari kecil, sehingga hidupnya selalu sulit? Saya lihat hidupnya dia tidak pernah senang. Apakah anakku masih disihir?" Syekh tersebut tidak langsung mengiyakan. Dia hanya menanyakan, "Apakah anakmu sholat?" Dan disinilah jawabannya. "Sebenarnya, anakku tidak pernah sholat," ungkap sang ibu. "Itulah masalahnya, mengapa anakmu tidak pernah senang dari kecil remaja sampai dewasa? Sebab, karena anakmu tidak pernah mengerjakan sholat." Kemudian Syekh menceritakan, "Kenapa anakmu tidak sholat, sehingga dia tidak pernah merasakan kesenangan hidup? Ingat, sholat itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya, ibadah sholat juga disebut ibadah yang menghubungkan kita kepada Allah. Sholat diambil dari kata silah. Dan kata silah mempunyai arti hubungan, yakni hubungan antara kita dengan Allah. Maka disebut sholat, karena sholat itu sejatinya kita sedang berhubungan dengan Allah. Ketika tali penghubung kita dengan Allah terputus, artinya terputus juga perlindungan Allah dengan hambanya. Ketika perlindungan Allah terputus dengan hambanya, maka Allah akan menjauh darinya, tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, dan tidak akan melindungi dia. Dan Allah akan banyak menimpakan musibah kepadanya." Kemudian Syekh ini berkata lagi, "Coba ibu bayangkan kalau anakmu tidak sholat, kemudian dia terbangun di pagi hari. Dia telah meninggalkan sholat subuh, yang berarti anakmu terbangun dalam kondisi dilaknat Allah, dan dilaknat semua manusia. Kemudian zuhur tidak sholat, maka dilaknat lagi siangnya. Kemudian asar tidak sholat, maka dilaknat lagi sorenya. Kemudian maghrib tidak sholat, maka dilaknat lagi maghribnya. Kemudian isya tidak sholat, maka dilaknat pula dia malamnya. Mulai dari terbangun dilaknat, sampai dia tidur juga dilaknat. Lantas, bagaimana anakmu akan mendapatkan rahmat, sementara dia dilaknat 5 kali sehari oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau ingin anakmu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, diberikan kesenangan dan ketenangan, maka suruhlah dia sholat." Itulah jawaban dari Syekh ketika menjelaskan kepada ibu dari anak tersebut. Sholat dapat menenangkan hidup seseorang. Seorang syekh pernah bercerita, ada seorang pengusaha yang kaya raya. Dia memang kaya raya, tapi kekayaannya tidak bisa menenangkan hatinya. Ia selalu diliputi banyak masalah. Baik masalah anaknya, masalah istrinya, masalah kesehatannya, masalah perusahaan, dan masalah-masalah lainnya. Padahal, dia termasuk orang kaya yang dengan mudah bisa saja menggunakan uangnya. Walaupun demikian, hidupnya tidak pernah tenang. Diketahui, di dalam perusahaannya dia mempunyai seorang karyawan berkulit hitam. Di perusahaan milik orang kaya tersebut, karyawan berkulit hitam ini bergajinya paling rendah sendiri, di antara gaji staf-staf lainnya. Sehingga menjadikan dirinya sebagai pemilik gaji terendah di perusahaan tersebut. Akan tetapi, di balik kesederhanaannya itu, dialah orang yang paling enjoy di perusahaan itu. Kerjanya tidak ada beban, tidak ada keluhan, dan nampak tidak ada masalah apapun. Sehingga, hal tersebut membuat pemilik perusahaan ini heran, dan kemudian memanggil karyawan berkulit hitam itu. "Aku lihat hidupmu sepertinya tenang-tenang saja. Biasa-bisanya, dengan pendapatan gaji paling kecil, tetapi dirimu seperti tidak memiliki beban hidup. Dan dari semua orang di kantor, hanya kamulah yang terlihat paling banyak tertawa, paling banyak tersenyum, dan seperti tidak ada beban apapun bagi hidupmu. Sebenarnya, apa rahasiamu?" tanya orang kaya sang pemilik perusahaan. "Saya tidak memiliki apa-apa, wahai Tuan. Saya hanya berusaha menjaga sholat 5 waktu.
Sehingga, itulah rahasia ketenanganku. Dan sejak itulah, dia kemudian meniru kebiasaan dari seorang karyawannya itu. Subhanallah. Disitulah rahasia di balik keajaiban sholat 5 waktu. Mendapat hidayah setelah hampir meninggal. Kisah nyata ini terjadi di negara Arab Saudi. Dalam kisah ini, diceritakan tentang taubatnya seorang pemuda, setelah dia berhasil ditolong makhluk misterius, ketika ia dalam kondisi sakaratul maut. Berikut kisah selengkapnya. Umur hamba Allah tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Demikian juga umur manusia, walaupun dia masih sangat muda. Bagaimanapun kuatnya fisik manusia, mereka tak bisa terhindar dari hal yang bernama kematian. Ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di negara Arab Saudi. Kisah ini diceritakan langsung oleh sang pelakunya, dan sempat disiarkan oleh radio Al-Quran di kota Mekah Al-Mukarramah. Kejadian ini terjadi pada musim haji kurang lebih 10 tahun yang lalu, tepatnya di daerah Suwaibah. Yaitu, sebuah daerah pesisir Laut Merah yang berjarak kurang lebih 100 km dari selatan kota Jeddah. Berikut ini penuturan kisahnya dari sang narasumber. Ayahku adalah seorang imam di sebuah masjid. Akan tetapi, diriku tidak mengerjakan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Ayahku adalah orang yang sabar kepadaku. Ayahku tak henti-hentinya selalu mengajakku untuk sholat setiap kali datang waktunya. Ayahku selalu mengingatkanku mengerjakan sholat ketika aku sibuk dengan urusanku. Ayahku selalu membangunkanku pagi hari, ketika sholat subuh tiba. Akan tetapi, aku selalu menghindar dalam mengerjakannya. Selalu ada 1000 alasan serta cara untuk aku menghindar dalam mengerjakannya. Bahkan, aku pernah berpura-pura seakan-akan pergi ke masjid, padahal aku tidak sampai masjid. Demi menghindari mengerjakan sholat, aku hanya berputar-putar naik mobil, hingga para jamaah telah selesai mengerjakan sholat di masjid. Kondisi yang demikian terus berlangsung, sampai diriku berusia 21 tahun. Semua umurku yang telah lewat tersebut, kuhabiskan dengan aktivitas yang jauh dari Allah. Dan diriku pun lebih banyak mengerjakan maksiat kepadanya. Walaupun aku selalu meninggalkan sholat, aku tetap berbakti terhadap kedua orang tuaku. Inilah sekilas gambaran kehidupanku di masa lalu. Hingga pada suatu ketika, diriku bersama teman-temanku bersepakat untuk pergi liburan ke sebuah laut. Aku pun tak lupa untuk berpamitan kepada kedua orang tuaku, untuk berlibur dengan teman-temanku. Hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Kami pun bersiap berangkat menuju pantai dengan menggunakan mobil. Pada waktu itu, kami berjumlah 5 orang pemuda. Dalam perjalanan menuju lokasi begitu lancar, dan tak ada satupun masalah yang menghambat. Tak terasa, kami semua sampai di lokasi pantai pada waktu pagi hari. Bunyi gemuruh ombak lautan, hamparan pasir yang bersih, serta hembusan angin pantai yang lembut, membuat hasrat kami tak sabar ingin segera menikmati suasana pantai ini. Kami berlima pun segera mendirikan tenda di tepi pantai. Seperti kebiasaan kami saat berkumpul, aku dan teman-temanku memotong seekor kambing, dan makan siang beramai-ramai. Setelah makan siang bersama, kami semua mempersiapkan diri untuk menyelam ke dalam laut. Kami berencana menyelam, menikmati keindahan yang ada di bawah laut, dengan menggunakan tabung oksigen. Sesuai aturan keselamatan, harus wajib ada seseorang yang tetap berada di pinggir tenda. Tujuannya adalah, untuk berjaga-jaga jikalau ada salah satu temannya yang telat naik dalam penyelamannya. Sehingga, si penjaga dapat melakukan tindakan pertolongan, jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Aku pun memutuskan untuk menjadi sang penjaga. Lalu aku duduk santai di pinggir tenda, sambil mengamati kawan-kawanku yang sedang menyelam. Aku memilih berjaga di sisi tenda, disebabkan nafasku yang sedikit lemah dalam penyelaman. Sementara, di sisi tenda kami juga ada sekelompok pemuda lain, yang juga sedang berlibur. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 12 siang.
Dan itu berarti tanda telah datangnya waktu sholat duhur. Salah seorang pemuda di samping tenda kami mengumandangkan azan, dan kemudian mereka pun mulai menyiapkan sholat. Melihat keadaan yang demikian, diriku pun menjadi panik, dan ingin rasanya kabur dari tempat itu. Dengan spontan, aku pun terpaksa masuk ke dalam laut, dan ikut berenang bersama teman-temanku. Hal tersebut terpaksa aku lakukan, hanya untuk menghindari ajakan sholat berjamaah dari mereka. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi kaum muslimin di sini, untuk mengutamakan sholat berjamaah. Sehingga menjadi aib besar bagi kami, jika seseorang muslim melakukan sholat fardu secara sendirian. Walaupun nafasku lemah dalam penyelaman, akan tetapi aku sangatlah mahir dalam berenang. Menyelam di laut yang dalam pun aku sanggup dengan mudah. Aku pun berenang hingga tubuhku merasakan kelelahan. Sementara, posisiku sedang berenang di air yang cukup dalam. Aku kemudian merebahkan tubuhku dengan lemas, agar tubuhku bisa segera naik ke permukaan air laut. Dan peristiwa yang mengerikan dalam hidupku terjadi saat itu. Secara tiba-tiba, seolah-olah ada seseorang yang menarik kakiku dari bawah. Aku mencoba untuk naik. Aku mencoba untuk melawan. Aku mencoba dengan seluruh upaya yang aku bisa. Akan tetapi, aku merasa orang yang menarik kakiku, sekarang dia menghilang dan berpindah tempat. Sosok mengerikan itu sekarang seakan-akan berada di atasku, dan dia berusaha sekuat tenaga menenggelamkan kepalaku ke bawah laut. Pada saat itu, aku berada dalam kondisi yang ditakuti oleh semua orang. Pada saat itu, aku merasa kesepian seorang diri. Pada saat itu, aku berada dalam keputusasaan. Pada saat itu, aku merasa menjadi manusia yang paling lemah di dunia ini. Nafasku mulai tersendat-sendat. Darah yang mengalir ke otakku mulai tersumbat. Aku mulai merasakan apa yang dinamakan kematian. Mungkin inilah detik-detik terakhir dalam hidupku. Mungkin inilah yang dinamakan sakaratul maut. Tiba-tiba entah mengapa, aku teringat kepada ayahku, saudaraku, kerabatku, dan juga temanku. Aku seperti mengingat semua memori yang pernah aku alami. Bahkan, karyawan di toko pun aku mengingatnya dengan jelas. Semua orang yang pernah ada dalam kehidupanku, tergambar dengan jelas dalam ingatanku. Semuanya berada pada detik-detik yang terbatas saat itu. Kemudian, setelah itu aku teringat pada diriku sendiri. Mulailah aku bertanya-tanya kepada diriku yang lemah ini. Apakah engkau mengerjakan sholat? Tidak. Apakah engkau mengerjakan puasa? Tidak. Apa engkau bersedekah? Tidak. Apakah engkau telah menunaikan ibadah haji? Tidak. Engkau sekarang saat ini sedang berjalan menuju Tuhanmu. Engkau akan terbebas, dan engkau akan berpamitan dengan kehidupan dunia ini. Engkau akan berpisah dengan teman-temanmu dan juga keluargamu. Lantas, bagaimana engkau akan menghadap Tuhanmu, dan bekal apa yang engkau akan bawa nantinya? Di tengah keadaan kepasrahanku, tiba-tiba diriku mendengar suara ayahku memanggil namaku. Pada waktu itu ayahku berkata, "Bangun dan sholatlah anakku. Bangun dan sholatlah anakku. Bangun dan sholatlah anakku." Di tengah kepanikanku, suara itu pun terdengar jelas di telingaku sebanyak 3 kali. Tak lama dari suara pertama, tiba-tiba terdengarlah suara seruan adzan dari ayahku. Aku merasa ayah sangat dekat denganku. Aku merasa dia akan menyelamatkanku. Hal itu membuatku sontak berteriak memanggil-manggil nama ayahku. Sementara itu, air laut telah masuk ke dalam mulutku. Aku pun berupaya berteriak dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang menjawab panggilanku. Aku mulai merasakan rasa air laut di dalam mulutku. Mulailah nafasku terputus-putus saat itu. Aku sangat yakin bahwa diriku akan segera meninggalkan dunia ini. Aku pun berupaya untuk mengucapkan syahadat di akhir hidupku. Lidahku baru akan memulai mengucapkannya, mulutku terasa dikunci sangat kaku. Seakan-akan ada sebuah tangan yang mencengkeram tenggorokanku, dan menyumpal mulutku untuk mengucapkannya. Yang kurasakan saat itu, nyawa ini sudah mulai keluar dari dalam tubuhku.
Aku pun memutuskan berhenti bergerak. Dan inilah akhir dari ingatanku. Tiba-tiba, hal mengejutkan terjadi lagi padaku. Aku pun terbangun, dan tubuhku sepertinya sudah berada di dalam tenda. Menurut penglihatan mataku, di sisiku ada seorang tentara penjaga garis perbatasan laut. Bersamanya juga ada beberapa pemuda yang tadi hendak sholat duhur di samping tendaku. Saat aku terbangun, tentara itu berkata, "Segala puji bagi Allah, atas keselamatan ini." Kemudian tentara itu langsung beranjak pergi dari tempat kami. Aku pun bertanya kepada para pemuda itu, tentang siapa sebenarnya sosok tentara yang menolongku tadi. "Apakah kalian mengenalnya?" tanyaku kepada mereka. "Kami tidak mengenalnya." Tentara itu muncul secara tiba-tiba ke tepi pantai, dan kemudian mengeluarkanmu dari dalam laut. Kemudian dia segera pergi, seperti yang engkau lihat sendiri tadi, kata para pemuda itu. Aku pun bertanya kepada mereka, bagaimana kalian melihat kondisiku di dalam laut? Mereka lalu menjawab, kami semua berada di tepi pantai. Kami tidak melihat dirimu di dalam laut. Dan kami tidak tahu bagaimana kondisimu yang terjadi saat itu. Sehingga, tiba-tiba muncullah seorang tentara yang mengeluarkanmu dari dalam air laut. Perlu diketahui, jarak terdekat markas militer penjaga garis laut adalah sekitar 20 km dari tempat kami berada. Sementara, aksesnya pun hanya bisa ditempuh dengan jalur darat. Jika ditempuh dengan perjalanan normal, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 menit, hingga bisa sampai di tempat kami. Sementara, peristiwa tenggelamku tadi berlangsung dalam beberapa menit saja. Para pemuda itu bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak melihat kondisiku ketika berada di dalam laut. Lantas, bagaimana caranya tentara tersebut mengetahui keadaanku saat itu? Demi Allah yang telah menciptakanku. Hingga hari ini, aku tidak tahu siapa sebenarnya sosok tentara tersebut, dan bagaimana dia bisa datang menyelamatkanku saat itu. Seluruh peristiwa itu terjadi saat teman-temanku masih menyelam di dalam laut. Dan aku masih bersama para pemuda yang menjengukku di tenda. Di tengah keteganganku yang belum hilang, tiba-tiba HP-ku berdering kencang, seperti ada panggilan suara. Segera HP-ku angkat, dan ternyata itu adalah ayahku yang sedang menelpon. Aku pun merasa sangat kebingungan. Baru saja aku mendengar suara ayahku di dalam air laut, sekarang dia tiba-tiba sudah menelponku. Kemudian, aku sesegera mungkin mengangkat panggilannya. Dalam percakapan saat itu, ayahku menanyakan kondisiku. Ayahku menanyakan kondisiku dalam keadaan baik atau tidak. Ayahku mengulangi pertanyaannya berkali-kali, seperti ingin memastikan bahwa diriku benar-benar dalam keadaan baik. Tentu saja, aku tidak akan mengabarkan kondisiku yang sebenarnya kepada ayahku. Hal itu aku maksudkan agar ayahku tidak memikirkan kondisiku. Setelah pembicaraan selesai, aku merasa sangat ingin sekali melaksanakan sholat. Aku ingin sekali menghadap Tuhanku yang selama ini kutinggalkan. Kemudian aku bangkit berdiri, berwudu, dan segera melaksanakan sholat. Aku pun melakukan sholat 2 rakaat yang belum pernah aku lakukan selama hidupku. 2 rakaat itu kuhabiskan kurang lebih selama 2 jam. 2 rakaat itu kulakukan dari hati yang tulus, dan banyak menangis penyesalan di dalamnya. Setelah menjalankan sholat, aku menunggu kawan-kawanku, hingga mereka kembali dari penyelamannya. Aku kemudian meminta izin kepada mereka, agar bisa segera pulang terlebih dahulu. Singkat cerita, aku pun sudah sampai di depan rumah, dan ayahku sudah berada di sana. Pertama kali aku membuka pintu, ayahku sudah berada di hadapanku. Sambil meneteskan air mata, ayahku berkata, "Kemarilah anakku. Aku merindukanmu." Aku pun mengikuti permintaannya. Kemudian ayahku bersumpah dengan nama Allah, agar aku menjelaskan kepadanya, tentang peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi padaku siang tadi. Aku pun terkejut, bingung, gemetar, dan tidak mampu berkata-kata lagi kepadanya.
Perasaanku mengatakan bahwa ayahku sudah tahu kejadian sebenarnya. Ayahku mengulangi pertanyaannya berkali-kali sambil menangis. Akhirnya aku menceritakan kepada ayahku tentang semua apa yang telah terjadi kepada diriku. Setelah mendengar cerita kejadianku, kemudian ayahku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tadi mendengarmu memanggilku. Sementara aku dalam keadaan sujud kedua pada akhir sholat. Rintihan suaramu seakan-akan engkau berada dalam sebuah musibah. Engkau memanggil-manggil namaku dengan teriakan yang menyayat-nyayat hatiku. Aku mendengar suaramu jelas di telingaku, hingga aku tidak bisa menguasai diriku. Hingga aku berusaha berdoa untukmu, dengan sekeras-kerasnya. Sampai-sampai, orang lain di sekitarku mendengar doaku. Tiba-tiba, aku merasa seperti ada seseorang yang menuangkan air dingin di atas kepalaku. Setelah selesai menjalankan sholat, aku segera keluar dari masjid, dan menghubungimu. Segala puji bagi Allah. Aku merasa tenang, begitu mendengar suaramu dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi wahai anakku, engkau teledor terhadap perintah Tuhanmu. Engkau menyangka, bahwa dunia akan kekal bagimu. Engkau menyangka bahwa kematian masih mustahil menimpamu. Dan engkau tidak mengetahui, bahwa Tuhanmu berkuasa merubah keadaanmu, dalam beberapa detik. Ini adalah sebagian dari kekuasaan Allah yang Dia dapat perbuat terhadapmu. Dan Allah adalah Zat yang maha berkuasa atas apapun. Bersyukurlah wahai anakku. Allah telah menetapkan umur baru bagimu. Ucap ayahku dengan lirih, sambil meneteskan air mata. Saat itulah aku tahu, bahwa yang menyelamatkanku dari kejadian mengerikan tersebut adalah berkat rahmat Allah Ta'ala. Serta doa pertolongan dari ayah untukku. Ini adalah sentuhan lembut, dari hal yang bernama kematian. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita, bahwa betapapun kuat dan perkasanya manusia, akan menjadi makhluk yang paling lemah di hadapan keperkasaan, dan keagungan Allah Ta'ala. Maka semenjak hari itulah, ibadah sholat tidak pernah luput dari pikiranku. Wahai para pemuda, wajib atas kalian taat kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami dan kedua orang tua kami. Ya Allah, terimalah taubat kami dan taubat mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu yang agung. Karena hanya Engkaulah yang maha pengampun. Semoga Allah memberikan keberkahan umur panjang bagi kita semua, agar bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Serta jangan sekali-kali mengabaikan kewajiban ibadah kita, walaupun itu terlihat remeh. Kisah Umar yang tetap sholat meski terluka parah. Menjelang subuh pada tanggal 26 Zulhijjah, tahun 23 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 644 dalam kalender Masehi. Seperti biasanya, pagi-pagi sekali Khalifah Umar bin Khattab sudah berada di Masjid Nabawi, untuk bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sejumlah sahabat juga sudah nampak bersama Umar. Mereka antara lain adalah Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Umar bin Maimun. Setelah Iqamah berkumandang, jamaah pun berdiri. Sudah menjadi kebiasaan Umar, sebelum memimpin sholat beliau selalu memeriksa shaf. Sang Amirul Mukminin ingin memastikan, bahwa shaf sholat harus lurus dan rapat. Setelah itu, Umar baru berdiri di posisi imam untuk memimpin sholat. Namun baik Umar maupun para sahabat, mereka semua tidak sadar, bahwa ada yang beda dari posisi shaf saat itu, yakni adanya Abu Lu'lu'ah di barisan terdepan. Biasanya, 3 orang Persia bekas tawanan perang yang dikalahkan pasukan Islam itu tidak berdiri di shaf depan. Maka setelah memastikan shaf lurus dan rapat, Umar bin Khattab pun mengucap takbir tanda dimulainya sholat subuh.
Sesaat kemudian, ternyata Abu Luklukah mengeluarkan pisau belati bermata dua dari balik jubahnya, dan mengerahkannya ke Umar dari belakang, sampai sebanyak 3 kali. Akibatnya, Umar pun tersungkur. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, saat Umar dan para sahabat sedang sholat. Sehingga, tak ada yang sempat menghalangi. Abu Luklukah kemudian lari menerobos jamaah, sambil mengayunkan pisau belati bermata dua. Akibatnya, pagi itu 7 orang sahabat meninggal dunia, dan 13 lainnya mengalami cedera. Disebutkan oleh sejumlah sumber, Abu Luklukah kemudian membunuh dirinya sendiri, karena merasa dia pasti tak akan lolos. Ada juga sumber yang menyebut, bahwa dia mati di tangan Hurmuzan dan Zafna, saat dia akan lari keluar Masjid Nabawi. Setelah suasana tenang, pagi itu Umar meminta Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sholat subuh. Saat itu, Abdurrahman bin Auf sengaja memperpendek bacaan sholat, agar mereka segera bisa menolong Umar. "Apakah engkau telah selesai sholat?" tanya Umar kepada Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang menghampirinya. "Iya, sudah selesai," jawab Abdurrahman bin Auf. "Aku juga akan menunaikan sholat," kata Umar. "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang mengalami luka parah," kata Abdurrahman bin Auf. "Tidak ada halangan bagi laki-laki untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya tidak Islam mereka, bagi yang meninggalkan sholat," kata Umar bin Khattab. Pria yang dijuluki singa padang pasir itu kemudian meminta lukanya agar dibalut. Umar lalu mengambil wudhu, dan sholat subuh sendirian dalam keadaan luka parah. Selesai sholat subuh, Umar kemudian dibawa ke rumahnya. Saat itu, para sahabat segera memanggilkan tabib untuk mengobati Umar. Namun luka Khalifah Umar sudah parah. Sang Amirul Mukminin itu wafat pada hari Ahad, tanggal 27 Zulhijjah, tahun 23 Hijriah. Atas permintaannya dan izin Aisyah, Umar bin Khattab kemudian dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Kesaksian Nabi saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan kejadian agung yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, tahun 10 kenabian. Ketika Isra Mi'raj akan terjadi, Nabi Muhammad SAW berbaring di kamarnya. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan Mikail, dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Di sana, para malaikat membelah dada Nabi, dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu, Buraq datang untuk menjemput Nabi, untuk selanjutnya membawa beliau menuju Baitul Maqdis. Kejadian ini disebut dengan Isra. Adapun perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, perjalanan itu disebut dengan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj, karya Syekh Abi Al-Barokat Ahmad Ad-Dardir, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah, Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Dan setiap kali pecah, maka bentuknya kembali lagi, dan kemudian pecah lagi. Nabi kemudian bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril lalu menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Ular Sujaul Akro. Sholat menjadi kewajiban bagi semua umat Islam. Ada 5 waktu sholat fardu, yaitu sholat Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib. Kelimanya wajib dilaksanakan, karena sholat adalah tiang agama. Lantas, bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat tanpa ada udzur atau halangan? Ada pendapat ulama mengatakan, bahwa orang yang dengan sengaja melalaikan atau meninggalkan sholat, maka ular bernama Sujaul Akro akan mendatanginya.
Ular Syujaul Akro bukanlah binatang yang dapat ditemui oleh umat manusia semasa hidup di dunia. Karena, ular ini dipercaya oleh umat Islam sebagai hewan yang muncul di alam kubur. Umat Muslim mempercayai bahwa setelah kematian masih akan ada kehidupan abadi yang menanti, yakni kehidupan di alam kubur dan akhirat. Ketika berada di alam kubur, setiap umat manusia akan terus menunggu sampai hari kiamat tiba, untuk mengantarkannya ke alam akhirat. Pada saat menunggu di alam kubur inilah, umat manusia akan mendapat perlakuan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya semasa di dunia. Jika seorang individu selalu beramal saleh, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika individu tersebut banyak berbuat dosa semasa di dunia, maka akan mendapat siksa kubur. Terkait siksa kubur ini, ada kaitannya dengan sosok ular yang dijuluki Syujaul Akro. Ular ini diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa setiap umat manusia yang tidak menjalankan sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu dalam Muslim sendiri telah tercantum dalam rukun iman, sehingga wajib untuk dilakukan bagi setiap Muslim. Setiap orang yang tidak menjalankannya dengan sengaja, maka akan mendapat dosa besar. Sementara dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, bahwa ular Syujaul Akro memiliki mata yang memerah lagi panas, yang berasal dari api neraka, dan kukunya terbuat dari besi. Disebutkan juga, jika ular tersebut akan secara terus-menerus menyiksa seseorang, dengan mengatakan kalimat, "Akulah Syujaul Akro." Suaranya bagaikan petir yang menyambar, dan ular itu berkata, "Tuhanku menyuruhku agar memukulmu, karena kamu telah menyia-nyiakan sholat subuh, dari subuh sampai zuhur. Dan agar memukulmu, karena telah menyia-nyiakan sholat zuhur, dari zuhur sampai asar. Dan agar memukulmu, karena menyia-nyiakan sholat asar, dari asar sampai maghrib. Dan agar memukulmu, karena menyia-nyiakan sholat maghrib, dari maghrib sampai isya. Dan agar memukulmu, karena menyia-nyiakan sholat isya, dari isya sampai subuh." Ketika ular itu memukulnya 1 kali pukulan, maka orang yang dipukulnya akan masuk ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Lalu ular Syujaul Akro memasukkan kuku-kukunya ke bawah tanah, dan kemudian mengeluarkannya kembali. Dan siksaan itu tiada henti-hentinya, sampai datangnya hari kiamat. Maka dari itu, kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala siksa kubur. Itulah penggambaran tentang ular Syujaul Akro. Selain disiksa oleh ular ini, orang-orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia ini, mereka juga akan menghadapi siksa kubur lain. Seperti munculnya api neraka di alam kubur, dan menyempitnya kuburan. Halnya orang yang meninggalkan sholat itu, bukanlah dia termasuk golongan Islam. Allah tidak terima tauhid dan imannya, dan tidak ada faedah sodaqoh, puasa, dan syahadatnya. Al-Hadis. Dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah bukan saja diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar. Di antaranya yang beliau saksikan adalah siksaan bagi yang meninggalkan sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Dan setiap kali benturan itu menyebabkan kepalanya pecah, dan kemudian ia kembali kepada keadaan semula, dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril lalu menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tobroni. Orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?" Orang-orang yang bersalah itu menjawab, "Kami termasuk dalam kumpulan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat." Al-Ayah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang yang melalaikan sholat. Maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sholat dari waktu asalnya, hingga sampai waktu tibanya sholat lain.
mereka telah menyia-nyiakan dan melewatkan waktu sholat, maka mereka diancam dengan neraka wail. Ibnu Abbas dan Sa'id bin Al-Musayyib turut menafsirkan hadis tadi, yaitu orang yang melengah-lengahkan sholat mereka, sehingga sampai kepada waktu sholat lain. Sehingga bagi pelakunya, jika mereka tidak bertaubat, maka Allah menjanjikan mereka neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan nyata." Berdasarkan hadis tadi, sebagian besar ulama, termasuk Imam Syafi'i, mereka berfatwa bahwasanya mereka tidak wajib memandikan, mengkafankani, dan mensolatkan jenazah seseorang yang meninggal dunia dan mengaku Islam, tetapi tidak pernah mengerjakan sholat. Bahkan, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hukum mensolatkannya adalah haram. Bagi mereka yang meninggalkan sholat, mereka akan menerima siksa di dunia dan di alam kubur, yang terdiri dari 3 siksaan. 3 jenis siksa di dalam kubur yaitu: pertama, kuburnya akan berhimpit-himpit serapat mungkin, sehingga meremukkan tulang-tulang dada. Kedua, dinyalakan api di dalam kuburnya dan api itu akan membelit dan membakar tubuhnya siang dan malam tiada henti-henti. Ketiga, akan muncul seekor ular yang bernama Sujaul Akro, yang ia akan berkata kepada si mati, dengan suaranya bagai halilintar, "Aku disuruh oleh Allah memukulmu, sebab engkau telah meninggalkan sholat dari subuh hingga duhur, kemudian dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan dari maghrib ke isya, hingga waktu subuh kembali." Ia dipukul dari waktu subuh, hingga naiknya matahari. Kemudian dipukul dan dibenturkan, hingga terjungkal ke perut bumi, karena ia meninggalkan sholat duhur. Kemudian dipukul lagi karena meninggalkan sholat asar, begitulah seterusnya dari asar ke maghrib, dari maghrib ke waktu isya, hingga ke waktu subuh lagi. Demikianlah seterusnya siksaan oleh Sajaul Akro, bahkan hingga hari kiamat. Di dalam neraka jahanam, terdapat wadi atau lembah, yang di dalamnya terdapat ular-ular berukuran sebesar tengkuk unta, dan panjangnya sebulan perjalanan. Kerjanya tiada lain, kecuali menggigit orang-orang yang tidak mengerjakan sholat semasa hidup mereka. Bisa ular itu juga menggelegar di badan mereka selama 70 tahun, sehingga hancurlah seluruh daging badan mereka. Kemudian tubuh kembali pulih, lalu digigit lagi, dan begitulah seterusnya. Orang yang meninggalkan sholat, akan Allah hantarkan kepadanya seekor ular besar bernama Sujaul Akro, yang matanya memancarkan api, mempunyai tangan dan berkuku besi, dengan membawa alat pemukul dari besi berat. Lantas, siapakah orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang diberi penghidupan, tapi tidak mau sujud kepada zat yang menjadikan kehidupan itu, yaitu Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka bertasbihlah segala apa yang ada di bumi dan di langit pada Tuhannya, kecuali iblis dan manusia yang sombong diri. Siapakah orang yang telah mati hatinya? Orang yang telah mati hatinya adalah orang yang diberi petunjuk melalui ayat-ayat Quran, hadis, dan cerita-cerita kebaikan, namun merasa tidak ada kesan apa-apa di dalam jiwa untuk bertaubat. Siapakah orang dungu kepala otaknya? Orang yang dungu kepala otaknya adalah orang yang tidak mau melakukan ibadah tapi menyangka bahwa Allah tidak akan menyiksanya dengan kelalaiannya itu, dan sering merasa tenang dengan kemaksiatannya. Siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk dunianya, sedangkan akhiratnya diabaikan. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu subuh, Allah Ta'ala akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam, selama 60 tahun hitungan akhirat. 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun. Sehingga, jika dihitung akan menjadi 60.000 tahun lamanya. Meninggalkan duhur, dosa sama seperti menghabisi 1000 orang muslim. Meninggalkan asar, dosa seperti menghancurkan Ka'bah. Meninggalkan maghrib, dosa seperti berzina dengan ibu atau ayah sendiri. Meninggalkan isya,
Allah Ta'ala akan berseru kepada mereka. Hai orang yang meninggalkan sholat Isya, bahwa aku tidak lagi ridho engkau tinggal di bumiku, dan menggunakan nikmat-nikmatku. Segala yang digunakan dan dikerjakan adalah berdosa kepada Allah Ta'ala. Terdapat sebuah firman Allah Ta'ala. Mereka yang menyia-nyiakan sholat, dan mengikuti hawa nafsu kepada kejahatan, maka tetaplah mereka jatuh ke dalam satu telaga api neraka. Quran Surat Maryam, ayat 59. Terdapat kehinaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika di dunia, Allah Ta'ala menghilangkan berkat dari usaha dan rezekinya. Allah Ta'ala mencabut nur orang-orang mukmin daripada wajahnya. Ia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman. Kondisinya ketika sakaratul maut. Ruh dicabut ketika ia berada di dalam keadaan yang sangat haus. Dia akan merasakan amat azab atau pedih, ketika ruh itu dicabut keluar. Dia akan mati buruk, atau meninggal suul khotimah. Dia akan dirisaukan, dan akan hilang imannya. Kondisinya ketika di alam barzah. Ia akan merasa susah, untuk menjawab terhadap pertanyaan. Serta menerima hukuman dari malaikat Mungkar dan Nakir, yang dikenal sangat menakutkan. Kuburnya akan menjadi sangat gelap. Kuburnya akan menghimpit, sehingga semua tulang-tulang rusuknya berkumpul, seperti jari bertemu jari. Terdapat pula siksaan oleh binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lipan. Malaikat Jibril alaihissalam telah menemui Nabi Muhammad SAW, dan kemudian berkata, "Wahai Nabi Muhammad, tidaklah diterima bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu puasanya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, dan amal-amal baik lainnya. Orang yang meninggalkan sholat akan diturunkan laknat kepadanya pada tiap-tiap hari dan malam. Begitu juga para malaikat di langit ketujuh, mereka juga akan melaknatnya. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat, mereka tidak akan mendapat syafaatmu, dan ia tidak tergolong dari umatmu. Tidak boleh diziarahi ketika ia sakit, dan tidak boleh mengiringi jenazahnya. Tidak boleh beri salam padanya, tidak boleh makan minum dengannya. Tidak boleh bersahabat dengannya, tidak boleh duduk besertanya, tidak ada agama baginya, tidak ada kepercayaan baginya, tidak ada baginya rahmat Allah, dan ia dikumpulkan bersama dengan orang munafikin pada lapisan neraka yang paling bawah, yang intinya mereka akan diazab dengan amat dahsyat." Terdapat sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaan di antara kita, orang Islam, dengan mereka, orang kafir, ialah sholat. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah menjadi seorang kafir. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Demikianlah kisah-kisah tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, agar senantiasa menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat surga, sekaligus menjauhkan kita dari siksa neraka di hari akhir. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.